Sampai kapan kamu mendua hati? Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, terkadang mujizat itu perlu sebagai jurus terakhir agar orang percaya akan adanya kebenaran dari Tuhan. Berhadapan dengan batin manusia yang seperti embun pagi imannya, dibutuhkan mujizat agar manusia, kita yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang patut kita imani dan kita sembah. Saudara-saudariku terkasih, mendengar dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, mujizat itu terjadi untuk membawa kembali hati banyak orang Israel kembali dan tidak mendua hati terhadap Allah Ishak, Allah Abraham, atau Allah nenek moyang mereka. Elia pada akhirnya meminta mujizat itu dari Allah untuk membuktikan kepada semua orang yang percaya kepada nabi-nabi Baal dan menyembah berhala, menjadikan patung-patung lembu emas sebagai objek sembahan mereka. Peristiwa Allah menunjukkan mujizat itu di hadapan bangsa Israel, menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan bahwa Allah adalah Dia satu-satunya yang patut kita imani dan kita sembah dalam hidup. Mujizat itu boleh dikatakan adalah senjata terakhir untuk mengubah hati manusia yang telah beku dan degil dalam ketidakpercayaannya atau dalam sikapnya mendua hati terhadap Allah. Sikap mendua hati itu dalam bacaan Injil itu ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi yang menuduh Yesus melanggar hukum Taurat, bahkan menghilangkannya. Yesus mengatakan bahwa satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak Ia hilangkan. Bahkan Ia datang untuk menggenapinya dalam seluruh hidup karya-karya yang Ia lakukan. Karena esensi dari hukum Taurat sebenarnya ada di dalam sikap dan karya Yesus di hadapan publik. Tetapi mungkin karena iman orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, terutama para ahli Taurat dan orang Farisi, yang sebenarnya masih mendua terhadap Allah, maka mereka menuduh Yesus sebagai pelanggar dan pemberontak terhadap hukum Taurat. Yesus menegaskan kepada mereka bahwa seandainya saja Ia adalah pelanggar hukum Taurat, Ia patut untuk dibinasakan. Tetapi justru sebaliknya, apa yang dilakukan Yesus adalah Ia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Buktinya apa? Jika hukum Taurat menghendaki keselamatan manusia dan kemuliaan Tuhan, justru itulah yang dilakukan Yesus.
Saudara-saudari terkasih, terkadang memang kita membutuhkan mujizat terhadap kedegilan hati kita terhadap Tuhan. Dan pasti suatu saat Tuhan akan menunjukkan mujizatnya kepada kita untuk menunjukkan kebesarannya bahwa Ia lebih berkuasa dari objek sembahan apapun yang kita jalani di atas muka bumi ini. Maka sabda Tuhan mengajak kita untuk percaya sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Semua hal di dunia ini ada di bawah kuasa Raja semesta alam, yaitu Yesus, yang datang bukan hanya untuk berkhotbah tentang hukum Taurat, tetapi Ia yang pertama melakukannya dalam hidup demi keselamatan kita. Semoga kita tidak mendua hati terhadap Allah. Tuhan memberkati kita semua.